Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ke ini ya, conditional statement, array dan pernyataan kondisional. Jadi membandingkan ekspresi, terus kemudian menghasilkan boolean. Ini ya. Jadi kalau contohnya di login itu adalah perbandingan username dan password. Kalau username-nya benar, password-nya salah ya dia nggak akan bisa masuk. Begitu juga kalau password-nya benar, username-nya salah. Hanya bisa masuk kalau dua-duanya benar gitu ya. Nah, conditional statement ini ada if dan switch kalau di dalam JavaScript sama ya dengan di PHP. Terus kemudian ini contoh yang if ya, if dalam kurung seperti itu. Mungkin yang nggak dicontohkan di sini else if-nya ya. Else if-nya bagaimana? Karena kalau dilihat dari if dan else-nya ini sama persis ya penulisannya dengan PHP. Jadi saya contohkan mungkin ya, mungkin pakai yang lain. Saya buat baru. Mungkin tes dari HTML ini. Terus kita buat, teman kita belajar kalau kita bisa pakai dokumen web ya. Mungkin itu aja yang kita pakai di sini. Jadi kita pakai script ya. Terus kita pakai if. Seperti biasa, kalau mau contoh yang mungkin teman-teman apa ya, relate gitu ya. Itu yang mungkin nilai ya. Jadi kalau nilainya, jadi kita punya variabel nilai. Boleh pakai dolar, boleh enggak. Kalau nilainya lebih besar daripada 80, nah kalau else if, kalau di PHP itu gandeng ya. Kalau di JavaScript, else spasi if itu. Jadi ada spasinya. Else if kalau di PHP kan langsung else if gitu ya. Jadi misalnya kalau nilainya di atas 7.000, terus else-nya sama saja tanpa kurung ini ya, tanpa ada kondisi yang dicek. Kalau tadi tulisannya ekspresi, yang mungkin tidak ada ekspresi yang dicek.
Ya, misalnya gini aja deh ya. 3 gini aja ya. 99. Kita coba sih, kita jalankan. Ya, hasilnya A ya, karena nilainya 99 itu ya. Kita lanjutkan ya, materinya soalnya agak banyak. Jadi ini contoh kalau yang tadi, kalau username password, jadi kita bisa pakai ini ya, ampersand kalau di dalam PHP kita bisa pakai ini ya, N, gitu ya. Tapi kalau di JavaScript kayaknya nggak bisa nih, harus pakai ampersand, gitu ya. Jadi ada dua pengecekan sekaligus dan dua-duanya akan dicek menggunakan logika, namanya operator logika, gitu ya, pakai ampersand. Kalau OR pakai pipeline ya, garis lurus vertikal ini ya, pipeline dua kali. Ini OR ya. Soalnya nggak tahu kenapa di JavaScript itu ada bedanya seperti itu ya. Tidak ada AND atau tidak ada OR gitu ya. Jadi hanya pakai simbol. Oke, ini nilai yang tadi ya. Mungkin ada contohnya else spasi if itu. Lalu ada if di dalamnya if, nggak ada masalah ya teman-teman, harusnya paham bahwa di dalamnya if ini bisa diisi dengan if lagi. Misalnya dikasih if lagi, if rajin sama dengan true. Yes. Dan nggak harus di else ya teman-teman. Di dalamnya if yang pertama ini juga bisa dikasih if lagi. Di dalamnya if yang baru ini dikasih if lagi juga bisa, nggak ada masalah. Jadi memang if di dalamnya if itu sesuatu yang wajar. Mungkin ini bisa remedi. Kalau ini nanti harus mengulang misalnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke switch ya. Node-nya tadi sebenarnya harusnya sesudahnya switching baru ada node itu. Ya, switch ini kayak gini ya. Jadi ada expression. Sebenarnya nggak harus expression sih. Ini bisa dikasih ya kalau contohnya expression di bawah nanti ya. Jadi kita lihat contohnya aja langsung. Ini kalau expression ya. Jadi ada expression alias pengecekan apakah namanya Anggi, passwordnya Udar. Kalau iya baru dia masuk. Ya. Kalau hasil dari ini sama-sama menghasilkan true, ini ya case true. Ini apa berarti? Hasil dari pokoknya di dalam kurung ini hasilnya apa sih? Ya. Yang di dalam kurung ini hasilnya apa? Oh, kalau di dalam kurung ini hasilnya true berarti masuk sini. Kalau tidak berarti lainnya ini ya masuk else-nya. If itu namanya default. Ya. Jadi default itu adalah nama lain dari else. Gitu. Bukan berarti default ini bisa diganti sama else, tidak bisa ya. Jadi else itu punyanya if, kalau switch ini pakai default. Cuma fungsinya kurang lebih sama ya, untuk menampung bagaimana kalau semua yang di atas ini tidak benar. Nah ini belum ada contohnya, saya contohkan di sini mungkin. Jadi ini mungkin saya komen dulu. Jadi kalau kita pakai switch, ya tadi ya, switch. Tadi kan pakai kondisi ya. Ini bisa langsung pakai variabelnya nilai.
Bedanya dia nggak bisa ngecek lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Jadi dia langsung isinya ini apa, gitu toh. Nggak bisa apakah isinya dari dollar nilai lebih besar, nggak bisa. Jadi switch itu ngukur nilai yang pasti ya. Jadi misalnya langsung di sini nggak usah ini dolar nilai lebih besar gitu, nggak usah langsung 80 gitu misalnya. Ya, jadi nggak bisa ya dipakai untuk nilai karena harus nilai pasti. Berarti harus ditulis mulai dari 100, 99, 98 dan seterusnya. Ditulis satu-satu. Dan itu nggak efektif gitu ya. Bukan, memang tujuannya bukan untuk ini. Jadi switch itu untuk mengukur nilai yang pasti gitu ya. Misalnya kalau tadi bisa keaktifan itu bisa dinilai apakah dia aktif true atau false, itu kayak contoh tadi ya, pakai true atau false ya. Kalau misalnya apalagi yang bisa diukur mungkin warna gitu ya, apakah warnanya merah, bisa jadi case-nya merah, case-nya biru, case-nya kuning, bisa. Tapi nggak bisa mengukur nilai yang tidak bisa tidak bisa melakukan pengecekan untuk nilai yang tidak pasti gitu ya. Nilainya tidak di antara ini sampai sini ya, tidak bisa. Ini ya, kalau kompleks gunakan if gitu ya. Kemudian kita array ini yang banyak ini materi. Jadi kita sudah bahas kalau di PHP ada array, di JavaScript juga ada. Nah, array ini bermanfaat sekali untuk mengelompokkan sebuah kelompok data gitu. Misalnya data tentang mahasiswa, nama, NIM, alamat dan lain-lain. Bagusnya mungkin ditaruh di dalam array daripada dibuatkan variabel sendiri-sendiri, karena nanti kalau dibuat variabel sendiri-sendiri, variabel yang dibuat bakal banyak karena mahasiswanya bukan cuma satu. Ini ya. Jadi array itu sebuah variabel yang dapat menampung banyak data. Tapi sebenarnya array sendiri itu masuk kategori objek ya, bukan cuma variabel biasa. Jadi kalau variabel yang kita pakai, misalnya string, ini kita pakai seperti ini. Tapi kalau kita pakai array, nah ini kalau di dalam PHP nggak seperti ini ya. Kalau di JavaScript pakai kurung kotak. Mirip kan ya, tapi beda ya. Kalau di PHP kan new, nggak usah dibahas nanti sampai malah ini. Jadi ini ya, jadi nggak usah membuat nama banyak. Jadi namanya sama, tinggal setiap nama nanti akan punya indeks sendiri-sendiri gitu. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya, nomor root atau key digunakan sebagai penanda. Ya, kalau mau looping dan lain-lain gampang untuk menampilkan isinya karena tinggal mengganti indeksnya, nama variabelnya sama, indeksnya. Jadi contoh di atas, nah ini yang contoh yang mirip dengan di PHP. Nama var sama dengan new array seperti ini, sama persis dengan yang di PHP. Cuma kalau di JavaScript bisa lebih singkat nih, new-nya nggak usah ditulis ya, new array-nya, jadi langsung aja ditulis. Nah ini kalau kosong bisa kayak gini nah, jadi sama aja dengan atasnya, tapi nggak usah ada isinya. Ini sama dengan kita membuat sebuah variabel array yang kosong. Nah kalau pakai kurung kurawal seperti ini, sebenarnya bukan array lagi, ini sudah masuk kategori JSON. Tapi tidak apa-apa, masih bisa dianggap sebagai array, masih bisa dipakai sebagai array ya, kalau pakai kurung kurawal. Oke, contohnya yang bawah ini. Jadi kalau kita punya kota, nah batu ini adalah indeks ke 0 ya teman-teman. Maka itu kalau kita panggil kota yang ke 0, kota kurung kota 0, nah muncul nanti batu dan seterusnya. 1, 2, dan seterusnya. Nah, array ini punya
fungsi-fungsi yang bisa dipakai kalau di JavaScript, tentunya ada yang sama, maksudnya di PHP juga ada fungsi yang tujuannya sama, tapi nama fungsinya bisa jadi beda. Tapi ada juga fungsi yang ada di JavaScript tapi nggak ada di PHP. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda nyari, bisa cari di internet. Fungsi yang gini di PHP itu di JavaScript kayak apa sih ya, bisa dicari. Jadi ada yang namanya length. Length ini sebenarnya kalau menurut saya bukan fungsi ya, tapi lebih ke properti. Kemarin kita belajar kalau OOP kan ada method sama properti. Length ini lebih ke properti sebenarnya. Jadi dia menyimpan ada berapa banyak sih isi dari array-nya. Array-nya ada 3 item. 3 item itu berarti apakah indeksnya 0 sampai 3? Bukan ya. 3 item itu artinya indeksnya 0, 1, 2. Berarti indeks tertingginya adalah 2. Paham nggak teman-teman? Jadi kita punya kota, isinya ada 3. Kalau diisinya ada 3, 3 itu mulai dari 0 ya. Indeks 0 Nganjuk, indeks 1 Jombang, indeks Mojokerto, 2. Gitu ya teman-teman. Terus ada lagi, ini fungsi push, ini digunakan untuk memasukkan atau menambahkan data pada posisi terakhir. Contoh sudah ada indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Ketika kita push, kota titik push, dalam kurung, dalam hal ini kita masukkan Palu ke dalam array kota, maka Palu akan masuk sebagai indeks ketiga yang belum ada ya. 0 kan sudah ada, 1 sudah ada, 2 sudah ada. Nah, ini Palu masuk ke indeks ketiga, atau kalau diurutkan ya jadi seperti ini. Intinya masuk di tempat yang terakhir, itu push ya. Push itu dorong ya. Jadi didorong masuk dari belakang, kayak anggap aja kalau sampean masukkan benda ke apa namanya truk trailer atau apa gitu kan, masukannya didorong ke depan biar cukup untuk barang baru gitu kan. Barang yang baru nanti di belakangnya itu, barang baru lagi di belakangnya itu, kurang lebih seperti itu. Itu fungsi push. Lalu pop, nah, menghapus data dari variabel array pada posisi elemen terakhir, sama kayak ilustrasi mobil mobil box gitu ya. Jadi kalau habis dimasukkan, kita nggak mungkin ngambil yang di depan, depan kan tertutup. Jadi kita ngambilnya yang terakhir. Gitu. Jadi kalau ada batu, ngawi batu, yang keluar batu yang terakhir ini. Kalau kita tambah palu di belakangnya, lalu kita pop ya berarti palu itu yang nanti keluar. Jadi ya, jadi hilang gitu ya, jadi terhapus yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, unshift itu beda dengan pop tadi ya. Kalau unshift ini kita menghapus, menambah pada posisi elemen pertama, unshift ya. Ini unshift ya. Ada an-nya. An itu tidak ya, berarti shift itu, unshift. Jadi dia memasukkan data, kalau tadi push itu dari belakang, nah ini dari depan. Jadi palu yang baru masuk ini bakal masuk sebelum batu ini ya teman-teman. Itu lawannya unshift itu shift. Nah, shift itu gunanya untuk menghapus data dari elemen pertama. Jadi kalau tadi palu ada di depan, palunya akan hilang. Kalau sekarang di depan ada batu, kita shift, maka batunya yang hilang gitu ya. Dan ini nggak perlu dikasih nilai karena kita mau hapus bukan mau nambah. Kita mau menghilangkan. Jadi kenapa ada unshift, shift, pop, dan push itu tadi tujuannya sebenarnya untuk mengurutkan, menata, mengatur isi dari array. Jadi ada yang namanya sort gitu ya. Nanti kita belajar sort di bawah, mengurutkan. Nah kalau kita mau sortnya secara manual, kita yang ngatur sort isi dari array-nya supaya kita tata. Nah, itu kita bisa dikeluarkan dari depan, dikeluarkan dari belakang, dan lain-lain. Tujuannya untuk itu semua. Lalu ada isArray. Apakah ini array? Array.isArray, lalu diisi nama dari variabelnya di dalam kurung. Itu akan menghasilkan true. Oh iya, ini array. Gitu ya. Mungkin kalau mau ngecek ya, apakah array atau bukan. Gitu.
Lalu instance of ini yang mungkin tidak ada di PHP. Ini mirip kayak tadi, kota instance of array. Gitu ya. Jadi apakah kota itu adalah array gitu? Jawabannya true. Gitu. Kalau dia bukan, misalnya dia string ya berarti false gitu ya. Jadi sama dengan atas, cuma beda cara yang dipakai. Terus kemudian sort ini yang mengurutkan ya. Jadi kalau di dalam PHP ada sort, terus ada ksort, rsort, dan sebagainya. Jadi mengurutkan ascending descending itu dan seterusnya. Kalau di sini kita pakai sort untuk mengurutkan, jadi mirip ya, kota titik sort. Bedanya kalau di sini pakai titik ya. Ini berarti sebuah metode ya dari objek array, makanya ya begitulah ya. Terus reverse ini kalau di PHP bukan reverse ya, namanya rsort mungkin ya. Nah, ini diurutkan tapi dari yang terbesar dulu. Jadi Z dulu baru Y, terus apa sebelumnya? Ya nggak hafal. Jadi gitu ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau yang short biasa dari yang terkecil ke yang terbesar. Kurang lebih seperti itu. Terus ini toString. Jadi kalau kita mau nampilkan array itu kan nggak bisa muncul tuh. Nanti munculnya cuma tulisan array gitu. Isinya apa? Misteri gitu. Maka kita bisa pakai kotak toString. Gitu. Nanti kita bisa munculkan isi dari array-nya. Itu ya teman-teman. Kita munculkan maksudnya kita display pakai sebagai elemen konten dari elemen HTML atau pakai alert atau pakai yang lain. Lalu ada index of. Index of ini melakukan pencarian ya. Batu ini di dalam array kota adalah indeks keberapa? Oh, ternyata indeks kedua hasilnya. Kenapa kok dua? Padahal dia ada di 3. Ingat ya, sekali lagi indeks itu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Berarti batu ini adalah indeks kedua. Berada pada indeks kedua dari array kota. Ini kalau nggak ketemu, sama ini dengan di PHP, kalau nggak ketemu hasilnya adalah -1 ya. Karena 0 itu ada, ya. Solo itu 0, 1 Jombang, Batu 2. Kalau nggak ketemu, dia akan mengeluarkan -1. Hasilnya adalah -1. Jadi kalau Anda mencari, terus ketemu hasilnya -1, berarti nggak ketemu objek itu di dalam array. Nah, filter ini agak jarang dipakai sih, tapi bisa dipakai. Jadi filter digunakan untuk Anda semacam melakukan kondisi gitu ya, yang hasilnya di atas 60 saja yang mau dipakai, misalnya gitu. Nanti akan menghasilkan array, teman-teman. Jadi array baru dari array yang sudah ada. Contoh ini array-nya nilai. Nanti akan menghasilkan array baru yang, jadi bisa Anda bukan pakai console log ya teman-teman, pakai variabel lain atau array lain yang nanti menampung hasilnya. Ini akan masuk 87, 67, 92. 56-nya tidak termasuk karena tidak lebih besar daripada 6. Ini sama saja. Kalau tadi filter hasilnya array, ini filter yang hasilnya adalah, maaf, masih sama ini. Find ini yang hasilnya adalah string. Ya, jadi kalau tadi array masih belum bisa langsung ditampilkan, kalau string ini yang berarti bisa langsung ditampilkan. Ada nggak sih datanya yang mungkin di atas ini, data yang di array ini yang di atas 60, oh ternyata ada, ini bisa langsung ditampilkan pakai console log dan lain-lain. Kalau tadi pakai console log ditampilkan kemungkinan munculnya cuma tulisan array gitu ya. Isinya apa masih misteri. Lalu include di sini beda dengan include-nya PHP ya. Jadi nilai, jadi variabel yang ada dikasih titik includes,
pakai S ya teman-teman, includes 87. Tujuannya apa? Mengetahui variabel array mengandung data yang dicari atau tidak. Jadi nggak tahu indeksnya di mana. Kalau tadi kalau tadi index of itu mencari indeksnya. Sedangkan di sini cuma mau tahu aja ada apa enggak sih? Oh ada ya sudah, nggak usah dicari tahu lebih lanjut. Gitu. Lokasinya di mana nggak peduli, pokoknya ada gitu aja. Itu kalau pakai includes, ya pakai S. Ya. Lalu array itu ya fungsi-fungsi tadi itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Bukan cuma dipakai begitu saja, tapi kita yang harus pinter-pinter cara makainya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Contohnya ini, kita punya kota isinya Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Nah, kita mau tampilkan kota yang kota leng ini berarti apa? Jumlahnya ya teman-teman. Jumlahnya. Tadi kan kita belajar bahwa leng itu untuk mendapatkan jumlah item yang ada di dalam array. Oh, ternyata isinya ada 3. Tapi nggak ada indeks 3 kan? Karena itu kita minus 1. Berarti ini mencari indeks terakhir dari kota. Indeks terakhir dari kotanya apa sih? Oh, ternyata Mojokerto. Ya kan? Kota titik leng ini hasilnya 3. Di minus 1 sama dengan 2. Berarti kota yang indeksnya 2 adalah Mojokerto. Itu yang ditampilkan. Itu salah satu contoh penggunaan fungsi-fungsi tadi ya teman-teman. Nah ini kalau mau memasukkan, kenapa ada titik di sini? Mungkin di sini harusnya nggak ada titik. Kota titiknya ini titiknya mungkin nggak ada. Kota yang ke kota leng, berarti kota yang ke berapa? Ketiga. Di sini belum ada 3 ya, 0, 1, 2. Yang ketiga kita isi dengan seragian. Bisa kayak gitu juga. Ini gantikan fungsi push tadi ya. Bisa pakai push, bisa kayak gini gitu ya. Silakan dipakai. Dan ini penting ketika Anda belajar API ya. Lalu perulangan tadi sudah belajar if sama switch. Kalau di perulangan kita juga sudah belajar sebelumnya, kita ulangi lagi. Perulangan itu looping ya kalau bahasanya sana. Itu block function, jadi sama kayak tadi ya. Intinya sebenarnya kumpulan dari kode, statement-statement atau expression-expression dapat dijalankan berulang-ulang gitu ya. Dijalankan terus-menerus atau ada batasnya. Sebaiknya sih tidak dijalankan terus-menerus ya. Ada sih yang nanti bakal dijalankan terus-menerus. Misalnya setiap 1 detik sekali. Kita pernah nyobakan kemarin ya. Di praktikum juga ada. Setiap 1 detik sekali mengganti jamnya. Itu bukan ini ya. Itu yang lain sih. Itu mobile, bukan desktop. Ini tapi bisa ada ya. Nanti setiap detik kita rubah jamnya gitu bisa. Maksudnya berubah detiknya ya, bukan jam. Jadi jam menit detik, setiap detik berubah tampilan jam menit detiknya. Oke, terus jenis perulangannya ini agak banyak ya. For in, for each, while, dan do while. Yang biasa kita temukan di PHP itu for each, while, sama do while. Nah, tapi sebenarnya yang ada di PHP itu ini sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Waktunya tinggal 10 menit, kita percepat ya teman-teman. Ini contoh yang for, ini yang paling dasar sekali, sama persis dengan punyanya PHP, tidak ada bedanya kan ya. Jadi ini adalah inisialisasi variabelnya, ini pengecekannya, selama ini hasilnya adalah false, dia akan diulangi terus. Kalau ini hasilnya true, dia akan berhenti. Kebalik. Kalau ini hasilnya true, maka dia akan jalan terus. Kalau false, dia akan berhenti. Lalu kita lakukan perubahan nilai. Kalau nilainya nggak berubah, dia akan jalan terus. Karena nilainya selama sekali true, dia akan true selamanya. Gitu ya. Maka itu perlu dirubah nilainya. Dalam hal ini, contohnya adalah dirubah ditambah 1 gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan ini ya, modifikasi variabel tambahan. Oh, ini ketika Anda deklarasi
variabel X sama dengan 0, ini bisa Anda deklarasikan hal-hal yang lain sekaligus, teman-teman. Misalnya variabel hasil, variabel faktor ini juga masuk ke dalam inisialisasi variabel yang awal, itu tidak masalah. Jadi bisa beberapa sekaligus dipisahkan dengan koma ini. Nah, ini for ini X-nya atau variabel inisialisasinya bisa dilakukan di luarnya, teman-teman. Di luar for ternyata bisa. Ini misalnya X sama dengan 4, ditaruh di luar. Nanti di sini perubahannya juga tidak usah ditulis di sini, bisa dituliskan di bawah ini X plus. Nanti ini mirip dengan punyanya while dan do while. Lebih tepatnya ini do while, mirip persis seperti ini. Bedanya cuma di sini tidak ada titik komanya kalau si do while. Nah, ini kenapa kok ada titik koma? Ya tetap meskipun kita tuliskan terpisah, tetap harus diberitahu bahwa ini kondisinya, kan gitu ya. Kan kita punya 3 hal ya. Pertama inisialisasi, kondisi, baru kemudian perubahan nilai. Kalau susunya agak otaknya kecepatan mikir beliau. Mulutnya nggak bisa ngimbangi. Jadi X sama dengan 4-nya kita pindah, tapi tetap harus kita kasih tanda, oh ini selesai di sini. Inisialisasinya X kurang dari 10-nya, ini berarti adalah kondisi. Begitu juga berikutnya, ini kondisinya sudah selesai, waktunya kita isi perubahan nilainya, tapi perubahan nilainya ternyata kosong gitu ya. Jadi tetap harus ada titik komanya. Terus kemudian ini yang for each ini beda ya teman-teman. For each ini berguna untuk array. Jadi kalau kita punya array kota, kita bisa for each tampil gitu ya. Nanti akan memanggil fungsi tampil yang mana isinya dari kota ini akan jadi X ini. Atau ada cara yang lain, nggak harus buat fungsi sendiri, langsung jadi di sini functionnya ditulis di sini bisa, tidak ada masalah. Kayak yang kita pelajari sebelumnya. Jadi function tanpa nama fungsinya langsung X. Mungkin kapan-kapan kita coba, cuma karena waktunya terbatas kita agak cepat. Nah, for ini nih yang lebih mirip dengan yang di PHP ya teman-teman. Jadi kalau di PHP for nama variabel S, nama penampungnya for nama array S, lalu ada variabel yang menampung masing-masing nilai yang ada di sini ya. 90, 34, 77, 88 ini ditampung sama ini. Tapi kalau di JavaScript kebalik, X ini yang akan menampung, ini adalah nama dari array-nya gitu ya. Jadi agak terbalik. Jadi hati-hati kalau pakai ya. Terus ada looping pakai while dan do while. Oke. Jadi while itu yang tadi saya bilang mirip tadi ya. Jadi inisialisasinya di luar perulangan, lalu perubahan nilainya dituliskan di bawah gitu ya. Dan kondisinya di sini, tapi tanpa titik koma gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, waktunya masih ada 5 menit. Jadi do while itu mirip dengan tadi, bedanya do while itu pasti masuk pertama kali ya. Jadi console.log X ini pasti akan jalan 1 kali minimal. Setelah itu baru dicek. Kalau Anda lihat yang while tadi kan dicek di atas, ini pengecekannya di bawah. Berarti setelah ini dijalankan 1 kali baru dia lakukan pengecekan. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi banyak sih di API pasti dipakai, tapi yang di tempat-tempat lain juga pasti dipakai. Mungkin itu teman-teman ya, waktu kita tinggal 4 menitan. Kita tutup aja, nanti kita bisa coba-coba lagi dari yang sudah kita pelajari ini di kesempatan yang lain. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.